Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Ernisi dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 6A. Baik, untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teknik Penulisan dan Penyuntingan Berita dan Manajemen Audiovisual, saya akan memaparkan materi terkait dengan teknik penulisan berita dan juga jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah straight news, artinya berita itu apa adanya, langsung, singkat, dan juga lugas. Yang kedua ada deep news, yaitu berita yang secara mendalam, artinya isi berita ini dapat mengaji secara mendalam atau secara keseluruhan. Yang ketiga ada investigation news, artinya berita ini didapat dari hasil penelitian ataupun penyelidikan yang dilakukan. Yang keempat, ada interpretative news, artinya berita ini dikembangkan dari pendapat ataupun dari penilaian reporter. Yang kelima, ada opinion news, yaitu berita ini dari pendapat seseorang terkait dengan suatu hal peristiwa. Kemudian untuk teknik penulisan berita itu harus juga memenuhi unsur 5W plus 1H. Apa itu? 5W yaitu what, itu apa, when, kapan, where, di mana, who, siapa, dan why, mengapa, serta how, yaitu bagaimana. Kemudian untuk penulisan yang sesuai dengan kode etik jurnalistik, yang itu ada 6. Yang pertama adalah dengan jujur kita memperoleh berita tersebut, artinya berita diperoleh dengan secara jujur, tidak membohongi publik ya terutama. Jadi ketika kita akan melakukan penelitian ataupun mencari berita, harus dilakukan dengan benar, dengan jujur, harus sudah memenuhi izin dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah meneliti atau mengecek kembali berita yang akan disiarkan. Kebenaran dari berita ini kita harus cek kembali, cek dari cek, karena barangkali ditakutkan ketika kita sudah mempublikasikan atau mensiarkan malah terjadi kekeliruan atau kesalahan. Ini akan menjadi hal yang sangat fatal. Kemudian yang ketiga adalah mampu membedakan mana yang fakta dan mana yang opini, sehingga pembaca mampu memahami isi dari berita tersebut, mana yang fakta dan juga mana yang opini. Kemudian yang keempat adalah menghargai dan juga melindungi sumber informasi dalam berita tersebut. Kemudian yang kelima adalah tidak memberikan keterangan pada berita yang akan disiarkan itu secara fact record atau secara for the eyes only. Artinya kita harus secara umum, secara fakta memberikan keterangan yang kita tahu dan juga kita pahami. Tidak hanya saya dan juga dia, tetapi harus secara keseluruhan. Kemudian yang keenam adalah dengan jujur menyebutkan sumber yang kita kutip berita tersebut, atau dari media penulisan atau dari penyiarannya. Nah, hal ini dilakukan supaya kita mampu menjaga kesetiakawanan kita dalam profesi. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan sangat kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.